Oke, halo semua. Jadi beberapa bulan lalu saya pernah membahas tentang VX5 Pro yang hadir dengan perubahan cukup signifikan dari generasi sebelumnya. Dan kali ini saya baru aja kedatangan sebuah paket kiriman dari Vortex Series yang isinya adalah VX5 Pro juga. Tapi VX5 Pro kali ini bisa dibilang berbeda jauh dari yang pernah saya bahas karena nggak cuma dari tampilannya aja yang beda, tapi jeroannya juga udah di-upgrade jadi lebih kekinian. Dan ini dia, Vortex Series VX5 Pro Metal Edition. Ya, walaupun di box tulisannya aluminium case sih. Tapi ya, langsung aja kita mulai. Yuk. Untuk packaging, seperti yang udah saya sampaikan di awal, mungkin ini memang pakai box dari alukase-nya si VX5 Pro kali ya. Karena untuk tampilannya sendiri kayak gini aja. Nggak ada keterangan spesifikasi dari produknya. Palingan yang ada cuma keterangan dari warna case-nya dengan pilihan Gold, Midnight Green, dan Pacific Blue. Untuk kelengkapan di dalam box pastinya ada keyboardnya yang kita kesampingkan dulu aja deh. Terus kita dapat user manual yang sama kayak VX5 Pro di seri sebelumnya, combo keycap spooler dan switch spooler, coil cable yang surprisingly udah dilapisin tech flag dengan Aviator GX12 4 pin, kalau nggak salah ya, yang shield USB-nya berbahan metal. Dan terakhir bintang utamanya yaitu Vortex Series VX5 Pro Metal Edition, yang kebetulan di sini saya dikirimin varian case gold dengan keycaps black crimson dengan tactile switch Jwick T1 Smoky. Dan untuk first impressionnya, ya dilihat dari bentuknya ini memang VX5 Pro, tapi berasa lebih berbobot dan premium sih. Untuk tampilan Vortex Series VX5 Pro Metal Edition ini bisa dibilang beda jauh dari VX5 Pro versi biasa. Karena di versi Metal Edition, keycaps yang digunakan cukup tematik dengan profil yang cukup asing, yaitu CSA Profile. Yang profil ini sendiri sekilas mirip dengan XDA dan sejenisnya, yang memiliki permukaan cukup lebar tapi untuk shape berbeda di setiap row. Terus dari material keycapsnya berbahan PBT dengan Legends yang udah di double shot, dan untuk kualitasnya sendiri udah cukup oke sih menurut saya, dengan ketebalan di 1,3 mm yang konsisten di setiap sisinya. Walaupun untuk ukuran PBT, surface-nya bisa dibilang halus, mungkin 11-12 dengan keycaps-nya si VX8 kemarin. Terus untuk case, walaupun mengusung bentukan yang sama dengan case VX5 Pro versi biasa, tapi material case yang digunakan oleh keyboard ini adalah aluminium CNC, yang kebetulan di unit saya berwarna gold, dan goldnya ini ternyata cakep loh. Kayak kelihatan elegan gitu warnanya, dan metalnya berasa banget. Apalagi dengan perpaduan keycaps black crimson yang secara nggak langsung buat keyboard ini bertemakan samurai gitu. Dan kalau ngomongin soal build quality, ya kayaknya nggak usah ditanya lagi. Karena pastinya keyboard ini no bending-bending, secara case-nya sendiri berbahan aluminium CNC, dan untuk berat keyboard keseluruhannya ada di kisaran 1039 gram atau 1 kg lebih sedikit. Kalau tadi kita udah bahas soal tampilan, sekarang kita coba bahas kejeroannya. Dan seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, VX5 Pro Metal Edition ini punya jeroan yang udah di-upgrade dari versi biasanya. Dimana di versi biasa masih menggunakan PCB dengan konfigurasi north facing, tapi di keyboard terbarunya ini udah pakai konfigurasi south facing. Walaupun di row paling atas masih mempertahankan north facing. Karena kalau dilihat dari posisi port Type-C-nya, kayaknya bakalan bentrok dengan soket hot swap kalau row paling atas juga dipakein south facing. Dan penggunaan north facing di row 1 ini menurut saya pilihan yang cukup baik sih, daripada cuma case tertentu aja yang dibikin north facing, yang kesannya kayak jomplang gitu. Dan paling kondisi kayak gini kekurangannya cuma dari efek LED RGB-nya aja yang bakalan ada gap di antara row 1 dan row 2. Tapi itu menurut saya nggak jadi masalah sih. Oh ya, Vortex Series juga udah menyematkan EVA Foam untuk plate dan case-nya dengan masing-masing ketebalan di 3,5 mm dan 1,6 mm. Terus yang pastinya teman-teman harus ingat kalau keyboard ini punya segel garansi di bagian spacebar yang garansinya itu 1 tahun. Dan kalau ini kita rusak, pastinya garansinya bakalan void. Jadi ya sayang banget sih sebenarnya. Untuk tombol function dan software, keyboard ini bener-bener nggak ada yang beda dari versi biasa,
Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran sama tombol function dan softwarenya, bisa coba mampir aja ke video review VX5 Pro di pojok kanan atas. Dan kalau ngomongin soal keputusan penggunaan software yang sama dari Vortex series ini, lagi-lagi harus saya apresiasi sih. Karena dengan satu software udah bisa dipakai oleh banyak keyboard. Dan jujur saya juga cukup suka dengan sistem kayak gini, jadi kita nggak perlu install software untuk masing-masing keyboardnya. Jadi ya, good job lah buat Vortex series. Semoga aja ini berlaku ke semua keyboard-keyboardnya ke depan. Dan sebelum kita masuk ke impresi, sekarang coba kita dengerin dulu typing sound dari keyboard ini. Yuk. Ngomongin soal impresi, pada dasarnya ini memang VX5 Pro yang didandanin. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara mapping dan layout masih ciri khasnya VX5 Pro banget dan nggak ada yang diubah sedikit pun. Jadi kalau buat saya pribadi nggak perlu penyesuaian sama sekali. Dan kalau bahas tentang feel, kurang lebih sama dengan VX5 Pro versi biasa, karena kebetulan mounting stylenya masih sama-sama pakai tray mount. Tapi di sini lebih kerasa premium karena secara case-nya berbahan aluminium CNC dan juga keycaps-nya yang jauh lebih proper dari VX5 Pro versi biasa. Dan untuk typing jujur udah kerasa solid dan minim hollow, mungkin karena peran dari foam dampener yang bisa dibilang lebih mengcover setiap ruang di dalam case-nya. Berbeda dengan VX5 Pro versi biasa yang cuma pakai case foam aja, dan itu pun ada rongga di bagian tengah. Terus untuk switch, karena kebetulan ini kali pertama saya cobain Jwick T1 Smoky, dan yang saya rasain tactility-nya mantep banget sih. Kesannya berasa lebih berbobot dan tegas, tapi tetap smooth. Jadi sekedar dipakai buat ngetik, switch ini udah cukup enak banget. Karena memang pada dasarnya Jwick T1 Smoky udah factory loop dari sananya. Tapi gimana kalau dipakai buat ngegame? Ya, menurut saya pemakaian switch ini bukan pilihan yang tepat untuk ngegame sih. Karena buat saya pribadi yang udah terbiasa pakai switch agak berbobot, pengalaman ngegame di Jwick T1 Smoky ini buat jari-jari berasa lebih pegel dan cepet capek. Tapi mungkin buat teman-teman yang memang udah terbiasa pakai switch-switch yang punya pressure atau bottom out force di atas 67 gram, kayaknya ngegame dengan switch ini bakalan kerasa biasa aja. Dan untuk masalah rattle sebenarnya udah cukup aman di setiap stabilizernya. Palingan di unit yang saya dapat ini ada sedikit rattle yang lumayan berasa di bagian spacebar. Tapi menurut saya itu minor sih, karena bisa kita obatin sendiri. Jadi ya secara keseluruhan stabilizer di keyboard ini udah cukup oke lah. Kalau ngomongin soal harga, Vortex Series VX5 Pro Metal Edition dengan varian Jwick T1 Smoky ini yang saya lihat di marketplace sih harganya di kisaran Rp1.110.000.
Dan ya, ini memang bukan VX5 Pro yang kita kenal dengan budget friendly lagi. Karena bisa dibilang keyboard ini udah naik kelas banget. Dan untuk di harga segitu kira-kira worth it atau enggak? Ya, menurut saya balik lagi dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing sih. Tapi untuk saya pribadi, keyboard yang satu ini out of the box bisa dibilang udah enak tanpa diapa-apain lagi. Jadi secara nggak langsung, Vortex Series VX5 Pro Metal Edition dengan varian Jewick T1 Smoky bisa dibilang worth it banget dengan apa yang kita keluarkan. Tapi kalau menurut teman-teman Jewick masih kurang pas dengan budget, tenang aja, VX5 Pro Metal Edition juga tersedia dalam berbagai opsi, yang tentunya harganya bisa lebih bersahabat dengan kantong kita semua. Jadi ya, tinggal kita sesuaiin sendiri aja sama kebutuhan masing-masing. Pengen yang varian barebone kit, atau dengan switch yang pilihannya ada Otemu, Gateron Pro, dan Jewick kayak unit yang saya review. Oke, jadi segitu dulu pembahasan dari saya tentang Vortex Series VX5 Pro Metal Edition-nya. Terima kasih buat Vortex Series yang udah kirimin keyboard ini buat di-review. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, pendapat, atau saran, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.